Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Zenda Sevino dari program studi teknologi rekayasa otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM 400403246300054. Kali ini saya akan membuat video singkat tentang penjelasan dan juga simulasi mengenai Simulink, pemodelan, dan juga kontrol PID. Mungkin kita mulai langsung untuk materi yang pertama, yaitu ada pemodelan dan kontrol PID. Apa itu pemodelan dan kontrol PID? Pemodelan dan kontrol merupakan dua aspek penting dalam bidang sistem kontrol otomatis. Pemodelan adalah proses menggambarkan perilaku suatu sistem fisik ke dalam bentuk matematis, biasanya dalam bentuk persamaan diferensial atau fungsi alih, transfer function. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana sistem merespon terhadap masukan tertentu sehingga dapat dianalisis dan dikendalikan dengan tepat. Dengan adanya model matematis, kita dapat melakukan simulasi dan perancangan sistem kontrol tanpa harus selalu melakukan percobaan langsung pada sistem fisiknya. Salah satu metode kontrol yang paling umum digunakan adalah kontrol PID atau proporsional integral derivatif. Kontrol PID sendiri berfungsi untuk mengatur keluaran sistem agar dapat mengikuti nilai referensi atau set point yang sudah diatur sebelumnya secara stabil, cepat, dan akurat. Komponen proporsional P berperan mengurangi kesalahan secara langsung. Integral I menghilangkan kesalahan steady state dengan menjumlahkan kesalahan dari waktu ke waktu. Sedangkan derivatif atau D merespons terhadap perubahan kesalahan untuk mempercepat respon sistem dan mengurangi overshoot dengan penyetelan parameter yang tepat atau tuning. Kontrol PID dapat digunakan pada berbagai sistem industri seperti motor, robotika, sistem suhu, dan juga proses manufaktur. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan sedikit penjelasan pada software MATLAB dengan fitur Simulink. Nah, inilah yang berbasis MATLAB yang Simulink fitur. Ini adalah pemodelan pertama kita, yaitu pemodelan tangki PID. Nah, di sini pada pemodelan ini menunjukkan sistem kontrol level cairan dalam tangki menggunakan kontrol PID. Di sini terdapat input tertulis angka 0,3 ini merupakan referensi atau set point yang menunjukkan level cairan yang diinginkan, misalnya 0,3 meter. Jadi nanti angka ini yang menentukan aktuator dan lain-lainnya untuk tetap menjaga di angka 0,3. Lalu ada PIDS, ini berfungsi sebagai pengendali yang menghitung error antara level aktual dan level yang diinginkan, lalu menghasilkan sinyal kontrol untuk mengatur aliran masuk air ke tangki. Lalu ada block transfer function 1 atau S+1. Fungsinya untuk merepresentasikan dynamics tangki, yaitu hubungan antara aliran masuk dan level cairan. Lalu ada loop atau umpan balik mengukur level aktual cairan dari tangki, kemudian dibandingkan dengan nilai referensi di summing point atau yang ada di set point. Nah, tujuannya kenapa ada pemodelan ini, yaitu untuk menjaga agar level air tetap stabil di sekitar nilai set point yang sudah di set tadi. Pada pemodelan kali ini saya mengatur di angka 0,3 meskipun terjadi gangguan, entah itu bertambahnya input atau output yang lebih cepat daripada input. Kita lanjut ke pemodelan yang selanjutnya. Jadi untuk satu di sini sudah
untuk analisis itu sebenarnya hanyalah rekanan kosong atau blank, yang mana nantinya teman-teman ketika ingin mengeluarkan komponen yang ada seperti bilang ini itu menggunakan fitur library browser. Nanti teman-teman tinggal klik dan pilih mana komponen yang akan dikeluarkan. Nah, untuk pemodelan yang kedua ini teman-teman, ini memiliki judul yaitu Mesh Spring Damper System. Pemodelan yang kedua ini menggambarkan sistem mekanik massa pegas peredam yang dikontrol oleh gaya eksternal. Di sini ada input berupa sinyal kotak atau square wave mewakili gaya eksternal bekerja pada massa. Nah, sistem ini terdiri dari massa seper S kuadrat, peredam atau K, dan pegas atau K juga yang dihubungkan dalam loop umpan balik. Ada juga integrator ganda yang mewakili hubungan antara kecepatan, posisi massa. Lalu lanjut lagi ada block number. Ini fungsinya untuk menunjukkan fungsi transfer dari sistem dengan output posisi massa. Nah, dari pemodelan ini memiliki fungsi yang biasanya digunakan untuk menganalisis respon posisi terhadap gaya eksternal, serta untuk mendesain kontrol yang menjaga posisi massa agar tetap stabil terhadap getaran atau gangguan. Kita lanjut lagi ke pemodelan yang selanjutnya. Pemodelan yang selanjutnya ini adalah pemodelan motor servo DC. Pemodelan ketiga ini adalah model sistem DC servo motor dengan feedback kecepatan dan posisi. Yang pertama ini ada input yang di sini tertuliskan 5. Ini adalah tegangan referensi yang diinginkan untuk menggerakkan motor. Lalu lanjut ada RLKJB KB, ini adalah konstanta motor, yang mana untuk R itu adalah tahanan armatur, untuk L itu induktansi armatur, untuk K ada konstanta gaya gerak motor, untuk J itu adalah momen inersia motor, B koefisien gerakan viskos, KB adalah konstanta back atau EMF. Lanjut lagi ada sinyal input yang menghasilkan arus pada armatur yang menciptakan torsi. Kemudian torsi menghasilkan kecepatan dan posisi. Umpan balik dari kecepatan melalui KB digunakan untuk mengontrol motor agar kecepatan dan posisi sesuai dengan perintah. Nah, tujuan adanya sistem ini adalah untuk mengontrol posisi atau kecepatan motor DC secara presisi. Seperti ini pemodelannya. Lagi-lagi ini sudah saya buat sebelumnya. Jadi ketika nantinya teman-teman ingin mengeluarkan elemen-elemen yang ada pada tampilan saat ini, nanti dapat menggunakan fitur library browser. Kita lanjut ke pemodelan yang selanjutnya. Teman-teman, ini adalah pemodelan yang terakhir pada video kali ini, memiliki judul modelan suspension car atau suspensi mobil, yang mana pada modelan keempat ini menggambarkan model sistem suspensi kendaraan atau suspensi mobil. Terdiri dari dua massa, ada massa roda unsprung mesh dan juga massa bodi mobil atau sprung mesh. Di sini juga terdapat blok ada K, K1, K2, dan C1. Ini mewakili konstanta pegas dan redaman atau damper. Lanjut lagi ada integrator seper S. Ini menggambarkan hubungan percepatan, kecepatan, posisi dari masing-masing massa. Lanjut lagi ada input dari fungsi kotak atau square input.
yang mana melambangkan gangguan dari jalan, misalnya lubang atau geronjalan. Lanjut, untuk menunjukkan respon vertikal bodi mobil dan roda yang digunakan untuk melihat seberapa baik suspensi meredam guncangan. Tujuan adanya pemodelan ini adalah untuk menganalisis kestabilan dan kenyamanan kendaraan saat melewati permukaan jalan yang tidak rata. Nah, mungkin untuk materi tentang kontrol PID dan juga pemodelan sudah cukup sedikit saya jelaskan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.